sekarang kita akan membahas tentang disinfektan. Nah, disinfektan itu kan dia punya bahan-bahan kimia di dalamnya ya, kayak misalnya ada klorin ya, terus ada formalin, ada alkohol. Nah, semua yang ada dalam disinfektan ini tuh punya akibatnya kalau kita kita buang ke udara, kita sebarkan ke udara. Apa sih pengaruh-pengaruhnya? Nah, pada CL2 sendiri, CL2 itu kan bahan yang dia tuh bahan yang mudah terbakar. Jadi kalau misalnya kita taruh di udara, misalnya cuacanya panas nih, terus kita kasih CL2 di udara bebas, maka nanti bisa jadi itu akan menimbulkan kebakaran. Jadi CL2 itu dia sangat mudah terbakar, dan itu kalau kena kulit bisa korosif. Jadi kulit tuh bisa diiritasi gara-gara si CL2 ini. Jadi CL2 ini lumayan berbahaya sebenarnya kalau ditaruh di tempat panas dan ditaruh di dekat orang-orang. Jadi kalau mau pakai disinfektan yang ada CL2-nya, usahakan jangan di dekat suatu bahan yang mudah terbakar ataupun cuacanya lagi panas. Usahakan cuacanya lagi fine-fine aja supaya nggak terjadi kebakaran. Nah, yang kedua tuh ada alkohol ya. Nah, alkohol ini kan merupakan salah satu dari hidrokarbon ya. Dia kan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu kalau dia dilepas di udara, kan dia akan bereaksi sama oksigen ya. Kita tahu kalau hidrokarbon bereaksi dengan oksigen, CXHY plus OZ gitu ya, OZ tambah O2, itu kan akan menjadi air sama karbon dioksida kan, H2O. Apalagi dibantu sama sinar matahari yang lagi terang-terangnya, maka reaksi ini akan semakin cepat. Karena kalau kita tahu semakin panas udaranya, maka tumbukan itu akan sering terjadi, dan kalau tumbukan akan sering terjadi, maka akan menghasilkan reaksi gitu, akan energinya melebihi energi aktivasi. Energi yang dari sini tuh lebih dari energi aktivasi, akhirnya dia bisa bereaksi dengan O2. Jadi ketika alkohol dilepaskan di udara bebas dilepaskan gitu ya, melalui disinfektan. Kalau cuacanya sangat panas, kemungkinan besar satu, dia akan bisa mudah terbakar, atau yang kedua, dia bereaksi dengan O2 akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini kan berbahaya bagi lingkungan ya. CO2 ini kan gas efek rumah kaca. Jadi yang bisa menyebabkan bumi ini makin panas. Jadi penggunaan alkohol sendiri itu sangatlah berbahaya, apalagi kalau di udara bebas. Maka kalau mau menggunakan disinfektan yang ada alkoholnya, disarankan untuk jauh dari orang, dan sebisa mungkin meminimalisir penggunaannya, karena alkohol lumayan berbahaya kalau dilepaskan di udara. Lalu kita yang ketiga ya, ada yang namanya, nah kan ada juga disinfektan yang dia tuh aerosol gitu. Jadi dia bisa dilepaskan melalui kayak disemprot tuh kan, disinfektan yang disemprot. Nah, ini juga berbahaya. Kenapa? Karena aerosol itu dia menggunakan gas nitrogen. Nah, nitrogen ini kalau kalian tahu di Inggris itu pernah kejadian suatu kabut asap. Dia bukan kabut ya, suatu kabut. Dia itu bukan dari langit, gak hilang-hilang, dan itu tuh beracun. Kenapa? Karena ini terbuat dari N2 atau smoke namanya. Ini namanya smoke, disebabkan oleh N2. Nah, N2 itu berasal dari mana? Emang sih di udara tuh ada N2, tapi kalau N2 yang ini tuh kayaknya beda gitu. Nah, jadi tuh menurut penelitian di Inggris, ini tuh berasal dari aerosol. Aerosol kan menggunakan N2 ya. Jadi ini dia karena sering menggunakan aerosol, jadi ada smoke ini. Smoke ini sangat beracun.
dan nggak hilang-hilang. Dia bisa nggak hilang-hilang. Eh, karena kan dia akan bereaksi sama oksigen dan menghasilkan gas ini nih. Dia akan menghasilkan kabut-kabut ini nih. Koloid kabut asap namanya, atau smoke. Jadi penggunaan jenis aerosol, disinfektan jenis aerosol itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari penggunaan aerosol. Aerosolnya harus ditekan penggunaannya. Karena kalau enggak nanti bisa kayak di Inggris ya. Jadi Inggris pada tahun 1950-an, 1952 tepatnya. 1952 itu ada kabut asap yang dia tuh melanda di London. Di London tuh ada kabut asap, gak hilang-hilang dia. Selama beberapa bulan tuh gak hilang-hilang. Selama beberapa bulan gak hilang-hilang, akhirnya Inggris sepakat untuk supaya nggak ada yang menggunakan aerosol lagi dan diganti sama yang lain ya. Jadi kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.